Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa dengan saya anak jalanan Vicky Nahak menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Guru Politik pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini, saya mengutip satu bahasa. Belu dihantam badai. Dan korbannya adalah 6.577 penerima manfaat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tema live saya pada malam hari ini adalah Belu dihantam badai dan korbannya adalah 6.577. Malam ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari ini terjadi di daerah Kabupaten Belu. Merasa miris ketika saya membacakan berita yang ditulis oleh media massa Rajawala News. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Belu memangkas lagi hak masyarakat, yaitu jarang pengaman sosial yang semulanya 300.000 yang sudah diterima oleh masyarakat. Tapi hari ini sudah ada keputusan bahwa sudah dipangkas lagi menjadi Rp150.000. Ini menjadi, saya sebagai masyarakat kabupaten menjadi miris dengan keadaan Belu saat ini. Masyarakat hidup di daerah perbatasan, masyarakat dilanda COVID-19, badai COVID yang melanda daerah Kabupaten Belu pada hari ini. Masyarakat mau usaha pun setengah mati karena badai COVID ini masih belum pulih. Badai COVID ini masih terus melanda di daerah negara kita ini, terlebih kita di Kabupaten Belu yang mengenai dampak. Dampak daripada COVID itu mengenai sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di perbatasan ini. Bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup kalau hari ini pemerintah daerah Kabupaten Belu yang sudah masyarakat terima, yang semula 300.000 saya merasa bahwa masyarakat sudah merasa kurang. Tapi hari ini pemerintah memotong lagi menjadi Rp150.000. Alangkah apa yang terjadi dengan kabupaten ini? Masih adakah pemangku-pemangku kekuasaan di daerah kabupaten yang perbatasan ini yang peduli terhadap masyarakatnya, yang peduli terhadap kehidupan masyarakatnya? Sudah tidak ada cara lain lagi selain memangkas hak masyarakat. Ada apa dengan Belu ini? Kenapa sampai terjadi seperti hari ini yang kita lihat? Menjadi miris. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca berita pada hari ini, saya sendiri sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya merasa sedih dengan fenomena saat ini yang terjadi. Masyarakat korban daripada arus jahat COVID-19 yang melanda negara ini, terlebih kita di daerah kabupaten ini. Jangankan mau usaha untuk bertahan hidup pun hari ini masyarakat setengah mati, bersusah payah. Kadang-kadang dengan air mata mereka mengeluh. Tapi hari ini yang menjadi hak mereka, yang 300.000 pemerintah sudah potong lagi menjadi 150.000. Ini menjadi catatan kritis bagi pemerintahan daerah Kabupaten Belu saat ini. Sudah tidak ada cara lain lagi selain untuk memangkas hak masyarakat ini. Apa yang terjadi dengan Belu saat ini? Masih adakah naluri? Masih adakah rasa belas kasihan kepada rakyat masyarakat Kabupaten Belu hari ini? Tidak ada cara lain lagi yang harus ditempuh. Kalau pemerintah itu bijak, pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini berpikir tentang nasib, penderitaan masyarakatnya. Hentikan kalau begitu. Yang proyek-proyek itu dihentikan, alihkan untuk kepentingan masyarakat.
Kenapa harus menjadi hak masyarakat yang dari 300 hari ini dipotong menjadi 150.000? Ada apa ini yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Belu? Saya menduga pemerintah daerah Kabupaten Belu tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Sehingga hari ini terjadi defisit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masyarakat tidak pernah mengeluh, masyarakat tidak pernah mengemis. Tapi karena keadaan negara saat ini, situasi saat ini yang memaksa masyarakat untuk berusaha, berupaya pun masyarakat sangat susah. Oleh karena itu ada bentuk kepedulian daripada pemerintah hari ini. Seandainya yang sudah diberikan 300.000 per bulan, misalnya itu diteruskan. Kenapa hari ini dipotong lagi? Ada apa? Apakah pemimpin hari ini, pemerintah daerah Kabupaten Belu ini peduli tidak dengan nasib masyarakat Kabupaten Belu? Sangat miris saya membaca berita hari ini. Saya sepakat dan saya setuju dengan pernyataan tegas dari fraksi Demokrat yang menolak terima kasih kepada Partai Demokrat, fraksi Demokrat yang hari ini sudah menyampaikan pendapat secara tegas untuk mempertahankan 300.000 itu untuk masyarakat penerima manfaat yang disebut jaring pengaman sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua masih kita bersuara. Hari ini apa yang terjadi dengan pemerintahan hari ini saat ini? Apa yang terjadi? Semakin hari, masyarakat semakin mengeluh. Semakin hari semakin banyak permasalahan yang terjadi dari Kabupaten Belu. Ini sebenarnya ini permasalahan apa sebenarnya? Sebagai bagian daripada elemen masyarakat Kabupaten Belu, saya sangat miris. Karena apa? Karena seandainya itu dipotong dan sudah dipotong 150.000, maka yang menjadi korban daripada potongan tersebut adalah 6.577 penerima manfaat tersebut. Masih adakah nurani? Masih adakah belas kasihan? Masih adakah kepedulian daripada pemerintahan dari Kabupaten Belu hari ini kepada masyarakatnya? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini mari kita semua fokus. Kita fokus kepada pemerintahan daerah Kabupaten Belu. Hari ini apa yang terjadi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Belu ini? Kalau yang tadi ditulis memotong 150.000 bagi 6.577 penerima manfaat, karena daerah Kabupaten Belu hari ini mengalami defisit 51 miliar. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, tolong meminta kepada pemimpin daerah Kabupaten Belu, Bupati, untuk secara transparan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui Bapak Ibu anggota DPR, kenapa sampai hari ini Belu mengalami defisit anggaran sekitar 51 miliar. Transparan, karena era digitalisasi kita minta transparan. Miris hari ini. Masyarakat dengan 300.000 per bulan per hari ini saja masyarakat sudah mengeluh, sudah menjerit dalam kesengsaraan hari ini. Tapi hari ini kita mendengar lagi keputusan bahwa dipotong 150.000, sangat miris. Masyarakat mana yang bertanya 150.000 per bulan per hari ini?
Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, masih adakah nurani, kepedulian, rasa iba, dan belas kasihan kepada masyarakat Kabupaten Belu per hari ini? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada dalam 6.577 ini yang mendapatkan jaring pengaman sosial, yaitu penerima manfaat langsung, mari sama-sama kita bersuara. Mari sama-sama kita memberikan kritikan, kita mempertanyakan kepada pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini. Masih adakah cara lain selain dan masyarakat, haknya masyarakat ini tidak dipangkas? Sekali lagi kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, dan saya sebagai Vicky Nagjo berterima kasih kepada Partai Demokrat yang hari ini menyampaikan bahwa penolakan secara tegas ketika pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini memangkas 150.000. Oleh karena itu saya juga meminta yang terhormat kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, meminta memanggil pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini segera mempertanggungjawabkan secara transparan terkait dengan defisit anggaran 51 miliar yang terjadi di Kabupaten Belu agar menjadi transparan sehingga masyarakat yang hari ini juga bisa tahu 51 miliar terjadi defisit anggaran 51 miliar itu alasannya itu biar kami bisa tahu secara transparan digunakan untuk apa sampai terjadi seperti begitu, sehingga hak masyarakat yang dari 300.000 kenapa harus dipotong menjadi 150.000. Itu harapan saya sebagai masyarakat kecil yang hidup di daerah perbatasan ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita memantau seluruh mata pikiran kita tertuju kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini jangan dipelintir lagi karena kalah politik, tidak suka dan segala macam. Tapi hari ini terjadi realita yang terjadi. Hak masyarakat hari ini pun juga dipotong, dipangkas menjadi 150.000 rupiah. Pertanyaan saya mempertanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah 150.000 rupiah ini masyarakat menerima, apakah dia hidup selama 1 bulan? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah 150.000 ini pakai usaha untuk apa? Sehingga dia mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini, sedikit kata-kata mutiara dari saya. Saya mengingat sebuah kata yang sampai hari ini terdengar di telinga saya dan tersimpan di memori otak saya. Bahasanya seperti begini. Daun yang berguguran tidak pernah dia membenci angin. Pemerintah yang bijak tidak pernah menyengsarakan rakyatnya. Sekali lagi, daun yang berguguran tidak pernah membenci angin. Pemerintah yang bijak tidak pernah menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada malam hari ini dari kota perbatasan. Saya Vicky Nagjo akan mengkawal terus permasalahan-permasalahan ini yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Belu. Saya akan berdiri sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Belu. Salam dari saya, merdeka.